halo semuanya, welcome back to Nguping. Ngobrol itu penting. Oke teman-teman, setelah kemarin di Nguping episode pertama nih, teman saya udah ngobrol bersama Mas Ferry mengenai batik. Jadi buat teman-teman yang pada belum nonton, wajib banget nonton. Karena banyak banget nih kisah inspiratif dari beliau. Jadi jangan lupa ya, ntar aku kasih linknya di deskripsi, oke? Oke teman-teman, kali ini aku bakal nemenin teman-teman semua yang ada di rumah bersama Dr. Ayu selaku psikiater dari AIS Klinik Purwodadi. Yang tentu saja pembahasan kita kali ini pun tak kalah menarik. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar kesehatan mental nih, terutama bagi para kaum Gen Z. Jadi buat kalian semua para pemuda-pemudi wajib banget tontonin Nguping kali ini sampai selesai karena banyak banget nih informasi-informasi yang sangat penting. Namun sebelum itu kita sapa dulu dong dokternya. Halo dokter. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana nih dok kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya dok. Oke dok, kita kali ini itu mau ngobrol-ngobrol seputar kesehatan mental kan dok ya. Karena menurut saya tuh kesehatan mental terutama bagi para kaum remaja itu kan sangat penting banget nih dok ya. Siap. Ya, menurut dokter Ayu sendiri nih, seberapa penting sih dok kita harus menjaga kesehatan mental nih? Ya, siap. Menjaga kesehatan mental itu sangat penting sekali karena itu terkait kenyamanan internal kita. Jadi ketika kita ada problem atau tantangan, itu kita merecovery diri untuk lebih nyaman lagi karena itu terkait kenyamanan kita dalam menjalani hari-hari. Jadi kita harus mood terus gitu. Siap. Cara menjaganya itu yang susah dok biasanya. Ya, Gimana gitu ya. Kalau semisal kita nggak bisa menjaga kesehatan mental nih dok, biasanya dampaknya tuh yang kayak gimana sih? Dampaknya ada dua kak, jadi ke diri sendiri itu ngerasa nggak nyaman. Nggak nyaman. Yang kedua ke orang lain, ke sosial kita akan cenderung nutup diri. Lalu ke kerjaan kita kayak hilang minat pada pekerjaan atau studi kita. Oke. Jadi secara general kita akan nggak nyaman terkait beberapa aspek juga. Jadi benar-benar penting banget gitu nggak sih dok ya? Kalau misal mungkin dokter bisa nih ceritain gejala-gejalanya gitu dok, karena kan aku sendiri nih nggak pernah tahu gimana sih kalau aku terkena kesehatan mental tuh gejalanya yang kayak gimana gitu. Oh siap, terkait ciri-ciri ya? Iya. Itu sedih berkelanjutan, sedih dalam jangka waktu yang lama sampai 2 minggu, ya seperti itu. Terus merasa nggak tenang, nggak nyaman, cemas gitu. Terus ke sosial seperti yang saya bilang tadi itu menarik diri dari sosial. Lalu hilang minat akan pekerjaan, jadi di skip, ditunda dulu pekerjaannya dan lain-lain seperti itu. Ada yang mengalami gangguan tidur, jadi lebih suka tidur, ada yang kesulitan tidur. Oh jadi itu ciri-ciri yang mungkin gampang banget buat kita kenali gitu ya dok ya. Kalau mungkin yang menurut dokter sendiri yang kita nggak tahu nih, misal aku tuh nggak tahu kalau aku terkena kesehatan mental nih. Itu yang lebih kan kalau yang tadi itu yang basic banget gitu kan. Tentang personal, cara kita memahami kita sedang nggak baik-baik saja. Kita sendiri yang mendeteksi sedang nyaman atau nggak nyaman. Jika sangat nggak nyaman dan itu nggak tertolong ketika kita share others, misalnya ke kakak atau ke teman, itu biasanya. Kalau misal jadi kita bisa nggak sih dok kalau kita mengklaim kalau diri kita ini terkena kesehatan mental gitu? Kadang kan banyak banget nih remaja-remaja, apalagi ya remaja-remaja zaman sekarang tuh, terutama teman-teman saya kadang dok, mereka itu sering mengklaim dirinya self diagnosis. Nah ya seperti itu dok. Ya. Itu emang dia terkena kesehatan mental, apa dia sebenarnya harus periksa dulu nih ke psikiater? Karena belum tentu kamu itu terkena kesehatan mental gitu. Oke. Terkait perkembangan zaman dan info-info bisa diakses oleh publik, dan sekarang rata-rata generasi muda, khususnya generasi Gen Z ya, itu membaca tentang diagnosa terus self-diagnosa dirinya sendiri, padahal belum tentu dia seperti itu. Saya sendiri itu meminimalisir untuk mendiagnosa seseorang, karena ketika mendiagnosa seseorang itu takutnya diagnosa itu terpakai ke depannya. Jadi dia ketika sedih, oh aku depresi, terus ketika berikutnya sedih, oh aku depresi dan lain-lain.
Jadi mau saya sampaikan kepada semua klien saya, bagi saya diagnosa itu sementara. Oh, Jadi tidak berlaku seumur hidup, hanya saat itu, dan ketika selesai yaudah dia terlepas dari diagnosa itu, jangan dikaitkan dengan kehidupan kedepannya. Jadi nggak berkelanjutan gitu ya dok ya. Oke. Soalnya ada artis yang mispersepsi beliau diagnosa misalnya bipolar, dan beliau pakai diagnosa itu hampir sepanjang hidupnya gitu. Terus kalau misal kita mengenali gejala, kalau kita tuh punya gangguan kesehatan mental nih, kan antara kesehatan mental penyakit itu sama penyakit fisik itu kan beda. Gimana nih caranya? Kalau deteksinya? Kalau kita mengetahui kalau kita tuh terkena gangguan gitu. Kalau gejala fisik misalnya kan bisa didiagnosa dokter umum gitu ya. Nah kalau misalnya terkait psikosomatis, gejala psikologis yang menyebabkan kita ada keluhan fisik, itu kan sekarang ada ya, banyak yang dialami oleh teman-teman. Jadi dia ada problem psikologis tapi ngaruhnya ke fisik, itu psikosomatis. Jadi misalnya dia tiba-tiba mah dan lain-lain, sedangkan dia pola makannya teratur. Nah itu bisa jadi karena faktor pikirannya stressful dan lain-lain. Berarti itu termasuk ke self diagnosa gitu. Ke psikologisnya. Oh, ke psikologisnya. Ya. Berarti dia terkena gangguan kesehatan mental gitu, Dok. Itu salah satunya ketika dia mengalami ketidaknyamanan, stressful atau under pressure yang luar biasa, kadang ngaruhnya ke fisik. Gitu. Ada yang psikologis aja, ada yang psikologis berlanjut ke fisiknya. Oh, jadi nggak hanya di mental doang yang terkena, Dok ya. Kalau misalnya parah banget gitu, sampai ke fisik juga. Kalau ke mental itu indikatornya itu kita cek dulu pola istirahat kita, bisa tidur dengan nyaman atau enggak. Ada yang ingin tidur lebih banyak, ada yang nggak bisa tidur, ada yang jadi makan lebih banyak, ada yang jadi malas makan, ada yang kehilangan minat, gitu, seperti itu. Jadi itu salah satu cirinya. Oh, gampang banget dok ya buat dideteksi berarti ya. Yang penting nomor satu, kita ngerasa sangat nggak nyaman, sangat nggak tenang, nah itu butuh. Kalau menurut saya tuh yang kayak gitu tuh karena mood kita. Jadi saya kalau gitu tuh, oh mungkin mood saya lagi nggak baik-baik saja, makanya saya lagi nggak enak makan, tidur nggak nyenyak gitu. Oke. Kesehatan mental yang kakak maksudkan tadi itu dalam periode hari yang berkelanjutan. Kalau yang mood kan terkait 1-2 hari. Nah itu kesedihan yang berkelanjutan yang sampai 2 minggu gitu. Oh. Kalau kira-kira nih dokter kan selama menjadi psikiater ini, kira-kira yang banyak pasiennya itu dari remaja atau orang tua atau siapa yang paling banyak banget datang ke dokter? Semuanya hampir sama sih terkait persentase ya. Mulai dari di bawah 5 tahun. 5 tahun ada? Terkait anak berkebutuhan khusus. Lalu 6 tahun sampai SD itu terkait ini. Kadang kurang percaya diri seperti itu. Kalau yang remaja dari SMP, SMA itu tentang terkait kepercayaan diri juga dan bullying dari teman gitu. Terus kalau yang kuliah biasanya tentang burnout kuliahnya. Tuh, kalau yang rumah tangga ya tentang rumah tangganya. Dan kalau yang usia lanjut lebih ke kesehatan sih. Jadi secara general mulai dari anak-anak di bawah 5 tahun sampai ke lansia. Orang tua gitu ya. Oh, sama aja gitu dok ya. Berarti mereka itu sama-sama punya kebutuhan kenyamanan psikologis. Iya. Kalau misal nih, kan saya pernah lihat nih di channel YouTube-nya Dokter Ayu kan, ada remaja yang sampai menggores-gores tangannya itu. Kenapa sih dok? Saya spill sekilas tanpa menceritakan apa. Iya. Jadi waktu itu dia cerita kalau tumpukan dari ketidaknyamanan masa lalunya, pressure dari orang tua dan lain-lain, intinya menjadi full permasalahan dalam dirinya, itu berusaha kayak mencoba bunuh diri gitu kak. Jadi dia gores nadinya dengan banyak luka seperti itu. Dia berharapnya bisa menghilangkan tapi rasa sakit. Ya siap, karena dia merasa sakit di fisiknya itu bisa meredakan sakit di hatinya.
Padahal sebenarnya kayak gitu itu gimana dok menurut dokter sendiri? Itu langkah yang kurang tepat karena ada yang tepat dan lebih nyaman. Ketika ada langkah yang lebih nyaman, kenapa dia memilih langkah yang menyakitkan? Karena belum kenal langkah yang lebih nyaman tadi. Dan alhamdulillahnya dia ya datang ke dokter gitu. Alhamdulillah sekarang minggu kemarin beliau udah nikah. Alhamdulillah. Oke dok. Jadi kalau misal, kan saya juga pernah lihat nih di channel YouTube-nya Dokter Ayu juga kan, ada program Jumat Berkah. Oke dok, mungkin Dokter Ayu bisa cerita ini, Jumat Berkah ini ada terkaitannya nggak sih sama selaku Dokter Ayu sebagai psikiater? Oke. Ya, kalau Jumat Berkah itu saya mengajak teman-teman, bisa dibilang mantan atau gimana ya, teman-teman klien yang terdahulu, klien-klien yang pernah datang di S Clinic untuk sama-sama kita kerjasama bareng itu untuk mengadakan donasi Jumat Berkah, lalu kita bagikan kepada yang membutuhkan. Jadi ada empat aspek yang empat penerima yang membutuhkan, yang menerima lah, ya seperti itu. Itu sebagai bentuk dari ikhtiar dan langkah untuk kita nyaman setelah dari konseling, hipnoterapi dan psikoterapi tadi, untuk kenyamanan dalam hari-hari gitu sih. Karena saya men-challenge klien-klien untuk salah satunya dengan zikir istighfar untuk membuat hari-hari lebih nyaman, menghadirkan goals kita menjadi nyata dan lain-lain. Dan sedekah ini itu kalau dikolaborasikan dengan zikir istighfar itu keren banget. Keren banget. Berarti ini merupakan salah satu program Dokter Ayu juga ya buat pasca konseling. Oh, pasca konseling. Oke dok. Ketika kita sudah mencoba untuk recovery kan, masih banyak itu dok remaja-remaja yang susah banget buat nge-recovery dirinya. Gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Sebelumnya definisi susah untuk recovery, akarnya itu apa aja? Kalau remaja nih pasti kan banyak banget yang masalah patah hati ini kan dok. Ya. Mereka itu selalu mengklaim dirinya, aduh aku lagi gini, aku lagi galau banget, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Langkahnya kalau mungkin gimana ya dok, langkahnya nggak ada langkahnya menurut aku sih. Udah berusaha, ya. Oke, udah berusaha apa? Udah berusaha buat memperbaiki diri mungkin, tapi tetap keinget terus. Gimana sih kok masih keinget terus nih gitu. Klien datang ke klinik itu dengan beberapa negativity tentang patah hati, tentang kecewa, marah, putus asa dan lain-lain. Dan setelah konseling dan psikoterapi serta hipnoterapi diharapkan klien itu bisa netral kembali kan. Nah, setelah netral itu dikenakan pada positivity tentang mengembangkan diri sendiri, meningkatkan kualitas diri kita. Nah, nanti di sana Kak kuncinya. Jadi untuk mengisi hari-hari kita itu dengan meningkatkan kualitas diri. Kalau yang kakak maksud teman-teman tadi itu susah move on dan lain-lain, itu karena berfokus pada patah hatinya, belum berfokus di mengembangkan kualitas dirinya dalam mengisi hari-harinya. Mungkin tadi kan dokter bilang kalau datang ke psikiater tuh entar tahapannya itu yang kayak gimana sih dok? Tahapan untuk dia, pemulihannya dia gitu. Oh, pemulihannya. Jadi setelah datang pemulihannya bagaimana? Jadi pas datang itu konseling dulu, sharing semuanya, dan saya biasanya itu sharingnya komprehensif dan total ya, dari dia masa kecil, dari aspek orang tua, teman, studi dan karir semuanya, data-data diperdalam, dan dari situ akan keluar tentang apa saja yang menjadi ketidaknyamanannya, apa saja yang menjadi luka atau traumatiknya, termasuk kesalahan-kesalahan yang dia lakukan gitu. Jadi semuanya itu dirangkum sehingga keluar semua, mungkin ada inner child dan lain-lain, itu dibuat nyaman di ini. Jadi seseorang merasa ada masalah itu ketika keinginan itu berbeda dengan realita. Betul nggak? Betul banget. Jadi dia dengan realita itu dipahamkan, dibuat nyaman, dibuat menerima. Oh, caranya bersyukur. Bersyukur itu kunci nomor 1 nggak sih dok? Oh, jadi cuma konseling aja gitu? Konseling dan selanjutnya psikoterapi. Psikoterapinya ada beberapa langkah. Terus yang terakhir hipnoterapi. Hipnoterapi, oke dok. Untuk di rumah ada PR seperti yang saya sharingkan tadi tentang zikir istighfar.
Itu udah pasti kunci utama ya dok ya. Oh iya dok, gimana sih caranya langkah biar kita itu muda, mental kita itu tetap sehat gitu? Menjaga tetap nyaman ya? Iya, tetap nyaman sama diri kita sendiri terutama nih. Itu di positivity kak, di yang tadi saya sampaikan, klien datang tuh dengan negativity, kita buat netral, lah kita kenalkan dengan positivity agar kedepannya setelah dari klinik itu tetap menjalani hari dengan positivity biar tidak ke arah negativity. Misalnya positivity nih, ada masalah dia jatuhnya ke netral, terus ke positif lagi, biar jauh dari negativity, misalnya putus asa, sedih dan lain-lain. Nah itu caranya kita menjaga diri kita untuk selalu meningkatkan kualitas diri kita. Terus terkait kita ingin pencapaian karir kita dan lain-lain. Yang susah tuh meningkatkan kualitas diri kita itu yang kayak gimana sih dok? Meningkatkan kualitas diri kita itu pertama kita mengenal kelebihan kita, kelemahan kita. Mengenal diri kita. Menerima diri sendiri gitu ya. Menerima dan meningkatkan sehingga kita mencintai diri kita sendiri. Terus langsung setiap harinya kita tingkatkan kualitas diri kita setiap hari +1 di semua aspek dalam diri kita. Jadi aspek spiritual atau keagamaan kita lebih keren, lalu aspek kognitif, daya pikir kita lebih keren, aspek fisik, gimana kita merawat diri kita lebih keren, aspek sosial supaya kita jam terbang kita akan sosial lebih luas, lebih keren, dan ke pengendalian diri lebih keren, lebih sabar, lebih keren pokoknya. Jadi kita tingkatkan semua kualitas diri kita setiap hari. Itu nggak ada waktu untuk patah hati, nggak ada waktu untuk susah move on dan lain-lain. Mikirin hal-hal nggak penting gitu ya dok ya? Mikirin mantan dan lain-lain. Jadi buat diri kita semakin keren agar mantan yang nyesel bisa sama. Itu soalnya kan para pemuda-pemudi itu banyak banget tuh kasus-kasus kayak gitu kan dok ya. Mereka salah langkah, mereka ngejar ke mantan, mereka fokus di sana, nangis misalnya nggak merawat diri, mereka salah langkah di sana. Yang terbaik adalah meningkatkan kualitas diri, semakin keren, semakin sukses agar mantan tuh menyesal. Keren banget dan nih. Dan itu magnet bagi pekerjaan terbaik, magnet bagi jodoh terbaik. Oke. Jadi harus meningkatkan diri kita biar lebih baik lagi. Yang kunci utamanya banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak zikir juga ya dok ya. Untuk orang-orang yang menyepelekan kita di masa lalu, membuli kita, karena ada nih klien yang cerita saya dibully dan lain-lain, malah saya challenge dia untuk semakin sukses dan nanti itu sweet revenge, hadiah termanis bagi haters dan yang ngebully. Iya. Keren. Oke dok, dokter sendiri ada nggak nih kasus yang menarik atau unik waktu dokter menjadi psikiater nih? Yang paling unik nih dok? Hampir semua unik sih bagi saya karena itu berbeda-beda gitu ya. Ketika ditanya dokter bisa ini, insya Allah bisa ini, insya Allah bisa. Jadi ininya saya menerima semua case. Iya. Insya Allah gitu. Berarti sama semua ya mereka ya. Sama asik-asik juga menarik nih. Siap. Dari segala usia dan lain-lain. Oh, yang menarik itu yang tentang zaman rame-ramenya COVID. Iya. Itu banyak tentang kecemasan, mereka kayak yang jangan-jangan saya COVID gitu. Jadi ada kecemasan dalam diri mereka. Oh, berarti kayak gitu tuh mengganggu juga ya dok ke kesehatan mental? Betul. Jadi apa yang kita yakini itu kena ke badan kita. Jadi ada yang misalnya nih konsultasi ke dokter spesialis THT. Dokter, telinga saya sakit, tenggorokan saya sakit, terus dokternya bilang jangan-jangan kamu COVID, dan dia nggak bisa tidur 10 hari. Lalu ke saya bilang Anda baik-baik saja, terus pulangnya tidur di mobil. Jadi dia mengklaim dirinya terkena COVID cuma gara-gara omongan dokter THT tadi. Ya, kecemasan berlebih sehingga nggak bisa tidur 10 hari di opname. Biasanya kan kalau di rumah sakit nyaman tidurnya Kak ya, itu nggak bisa tidur. Lalu di saya bilang kakak nggak apa-apa, langsung pulangnya tidur. Jadi seseorang tuh butuh tuh diyakinkan. Iya, cuma butuh diyakinkan kalau dia itu nggak kenapa-napa gitu ya dok ya. Berarti banyak banget nih keraguan-keraguan pada pasien mungkin ya dok. Jadi faktor utamanya tuh cuma ragu, takut gitu ya. Yang penting adalah kekuatan pikiran kita. Jadi itu kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan asalkan kita yakin dan sesemangat itu ikhtiar. Jadi tetap pikiran tuh tetap nomor satu, kita harus tetap mikir positif ya. Tetap pikir kalau kita sehat, kita nyaman, kita bahagia. Itu pasti ya dok, susah menjaga kita tetap di kondisi di kesehatan mental yang optimal.
Kalau boleh tahu lokasi Ice Clinic nih di mana nih dok? Biar teman-teman mau bisa main ke sana mungkin yang pada kepo gitu kegiatan-kegiatan Dokter Ayu atau mau konsultasi juga ke Dokter Ayu nih. Lokasinya di Purwodadi. Di Purwodadi. Setelah Kebun Raya Purwodadi. Di Google ada tentang Ice Clinic dan di YouTube ada. Oh, jadi teman-teman di Google dan di YouTube udah di-share nih sama Dokter Ayu, udah ada tempatnya di Purwodadi. Jangan lupa ya main-main ke sana. Oke dokter, terima kasih banyak ya dok, karena udah mau ngobrol santai di Nguping kali ini. Sama-sama, terima kasih kakak. Oke nih buat teman-teman yang masih kepo kegiatan Dokter Ayu nih, bisa banget cek langsung YouTube-nya. Jadi ntar linknya aku kasih di deskripsi, oke? Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gitu nggak sih dok? Oke, iya, semoga dokter juga sehat selalu ya. Oke dokter, sekali lagi terima kasih ya dokter udah berkenan ngobrol di Nguping kali ini. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi pada nonton. Oke dok, iya. Dan buat teman-teman semuanya yang ada di rumah, jangan lupa support terus Yudarta TV dengan cara like, comment, share, and subscribe, terutama di video kali ini. So, see you di Nguping episode selanjutnya. Goodbye!